3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Farah Astuti, saya Jalila Zania, saya Vivin Lailisi, saya Ramadan Sapitri, saya Dina Amelia, saya adalah Humaira. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang teori pengambilan keputusan. Baiklah, selamat menyaksikan. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhadapan dengan proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh, saat kita mau masuk ke dalam Universitas Muhammadiyah ini, pastinya kita sudah memiliki beberapa pilihan kampus. Dengan beberapa pertimbangan, akhirnya kita memilih untuk memasuki kampus Universitas Muhammadiyah Riau ini. Ini merupakan salah satu proses pengambilan keputusan yang sudah kita lalui. Nah, sebagai contoh lainnya yaitu di mana kita menentukan kita mau hari ini mau makan apa, kita mau pergi kemana, kita mau pakai baju apa, dan lain-lainnya. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwasannya pengambilan keputusan merupakan suatu proses manajemen yang dimulai dengan perencanaan atau persiapan dan berakhir dengan pengendalian. Untuk mendapatkan hasil yang baik, pengambilan keputusan seharusnya mengikuti tahapan pengambilan keputusan yang sistematis dan terkendali. Baiklah, yang selanjutnya tahapan dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah dan faktor-faktor yang berpengaruh. Yang kedua, menetapkan tujuan dan kriteria keputusan untuk memilih solusi. Yang ketiga, kembangkan model dengan beberapa alternatif. Yang keempat, analisis model dan bandingkan. Yang kelima, pilih model terbaik. Yang keenam, terapkan model terpilih. Selanjutnya, klarifikasi model pengambilan keputusan terdapat 3 macam, yaitu yang pertama model fisik, yaitu model yang menggambarkan objek aslinya. Yang kedua model skematik, model yang dinyatakan dalam bentuk skema, diagram, dan grafik. Dan yang ketiga ada model matematik, yaitu model yang menggunakan simbol rumus atau persamaan yang menggambarkan proses yang diwakili. Materi selanjutnya, 3 macam keadaan pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan kepastian, mengetahui dengan pasti konsekuensi atau hasil dari setiap alternatif keputusan yang dipilih. Yang kedua, pengambilan keputusan ketidakpastian, tidak mengetahui probabilitas kejadian yang terjadi untuk tiap alternatif. Yang ketiga, pengambilan keputusan berisiko, mengetahui kemungkinan probabilitas akan terjadinya suatu kejadian atau konsekuensi dari tiap pilihan. Selanjutnya, materi keputusan dalam keadaan pasti. Pada lingkungan yang serba pasti, manajemen memiliki informasi dengan tingkat kebenaran 1%, sehingga keadaan yang dihadapi juga menjadi pasti dan hanya ada satu hasil untuk setiap alternatif keputusan. Karena situasi yang akan dihadapi serba pasti, maka hanya ada satu situasi yang akan dihadapi. Dalam hal ini, pembuat keputusan bisa mengendalikan nilai keputusan dengan cara pemilihan alternatif keputusan yang bersedia tanpa harus merasa khawatir bahwa hasil keputusan itu tidak akan seperti yang diharapkan. Berikut menurut tabel keputusan keadaan pasti, yaitu yang kolom pertama alternatif keputusan. Yang terdapat yaitu K1, K2, Km. K itu adalah keputusan. Yang kolom kedua yaitu keadaan yang dihadapi atau state of nature, atau yang disingkat dengan S. Yang terdapat yaitu H11, H21, dan HM1. H adalah nilai keputusan ketika kita mengambil alternatif tertentu pada kondisi yang dihadapi. Berikut studi kasus keputusan dalam keadaan pasti. Nia adalah seorang mahasiswa yang memiliki anggaran rutin per bulan yang dituangkan dalam fungsi matematis berikut. AR sama dengan 35.000 X1 ditambah 15.000 X2 ditambah 30.000 X3 ditambah 25.000 X4, di mana AR sama dengan anggaran rutin per bulan, X1 sama dengan pembelian baju, X2 sama dengan frekuensi pembelian makanan per bulan, X3 sama dengan frekuensi paket per bulan, X4 sama dengan frekuensi Spotify per bulan. Dalam hal ini, Nia dapat mengendalikan anggaran rutinnya dengan cara mengendalikan XI,
Hasil keputusannya, yaitu berapa besar angka rutinnya, sangat bergantung pada alternatif yang dipilihnya, yaitu kombinasi X1. Pilihan kombinasi ini akan menghasilkan nilai AR tertentu yang bisa diduga sebelumnya secara pasti. Jika Nia memilih alternatif pembelian 2 buah baju per bulan, 80 kali makan per bulan, pembelian paket 3 per bulan, pembelian Spotify 1 kali per bulan, maka ia dengan pasti dapat mengetahui hasil putusannya, yaitu AR sama dengan 35.000 dikali 2 ditambah 15.000 kali 80 ditambah 30.000 kali 3 ditambah 25.000 kali 1 sama dengan 70.000 ditambah 1.200.000 ditambah 90. Hasilnya Rp1.385.000. Selanjutnya materi keputusan dalam keadaan tidak pasti. Kebalikan dari lingkungan serba pasti, lingkungan yang serba tidak pasti tidak menyediakan informasi sama sekali. Dengan kata lain, tidak ada jaminan sama sekali terhadap kebenaran informasi, sehingga keadaan yang dihadapi juga menjadi tidak pasti. Pada kasus seperti ini, ada beberapa alternatif keadaan, jadi tidak hanya satu saja untuk masing-masing alternatif keputusan. Pada pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, pengambil keputusan tidak tahu pasti hasil yang akan terjadi pada tiap-tiap alternatif sekalipun probabilitasnya. Mengingat mengambil keputusan itu memiliki perilaku yang berbeda-beda dan memiliki pertimbangan yang berbeda-beda, maka dalam penyelesaian keputusan dalam keadaan tidak pasti ini ada beberapa model keputusan yang dapat dijadikan sebagai model alternatif yang bisa kita gunakan untuk membenarkan atau merasionalkan perilaku individu yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan, yaitu kriteria place, maximin, maximax, Hurwitz, dan Minimax Regret. Kita lanjut ke studi kasus. Manajer PT Mayora sedang dalam proses pengambilan keputusan apakah akan ekspansi kapasitas pabrik 30% atau mempertahankan skala yang ada atau mengurangi kapasitasnya 30%. Hasil analisis terhadap kemungkinan hasil yang akan didapat PT Mayora pada masing-masing situasi bisnis atau disebut dengan state of nature adalah sebagai berikut. Nah, di tabel berikut ini ada alternatif keputusan, yaitu ada 3, ekspansi kapasitas pabrik sebesar 30%, tetap saja, dan mengurangi kapasitas pabrik 30%. Dan di sini juga ada state of nature. State of nature itu adalah keadaan yang dihadapi. Itu ada 3 juga, recovery, stagnan, dan recession. Recovery ini adalah pemulihan, sedangkan stagnan ini adalah stabil. Sedangkan recession ini adalah ada juga state of nature. State of nature ini adalah kondisi yang dihadapi, yaitu ada 3 juga. Itu recovery ini artinya pemulihan, stagnan ini artinya stabil, sedangkan recession ini artinya ibarat lagi krisis moneter gitu ya teman-teman. Nah, berikan saran alternatif yang dapat dipilih oleh PT Mayora jika menggunakan metode. Yang pertama, kita gunakan metode kriterium Laplace. Laplace menginterpretasikan kondisi ketidakpastian sebagai setara dengan menganggap bahwa seluruh kejadian atau keadaan memiliki kesempatan yang sama untuk terjadi, atau bisa disebut dengan equal likelihood. Intinya, pada kriteria Laplace, setiap kondisi memiliki kemungkinan atau peluang yang sama. Nah, ada 3 tahap kriterium Laplace. Yang pertama, penentuan probabilitas kemunculan state of nature atau kondisi yang dihadapi. Jadi, nanti kalau state of nature-nya ada 3, maka 100 dibagi 3. Tahap kedua, penentuan nilai harapan atau expected value masing-masing alternatif keputusan. Caranya teman-teman tinggal kalikan saja probabilitas dengan nilai keputusannya. Tahap ketiga, pemilihan alternatif keputusan terbaik di antara expected value yang sudah kita hitung, mana yang terbaik. Pilihan dapat berubah antara expected value yang maksimum atau yang minimum tergantung pada nilai yang dinyatakan dalam nilai keputusan atau hitch-nya. Jika nilai keputusan menyatakan laba, kenaikan pangsa pasar, dan sebagainya, maka pilihlah expected value yang maksimum. Dan sebaliknya, jika nilai keputusan menyatakan biaya waktu dan sebagainya, maka pilihlah expected value yang minimum. Langsung saja pada penyelesaian kasus. Yang pertama, kita harus menentukan probabilitasnya.
Cara mencari probabilitas yaitu 100% dibagi 3. Kenapa 3? Karena state of nature-nya ada 3, berarti 100% dibagi 3 sama dengan 33,33% atau 1/3. Langkah kedua yaitu penentuan expected value, yaitu dengan cara mengalihkan probabilitas masing-masing kondisi dengan nilai keputusan yang ada pada masing-masing alternatif. Jadi, expected value keputusan pertama yaitu dengan cara 6 dikali 1/3 ditambah min 3 dikali 1/3 ditambah min 2 dikali 1/3 sama dengan 2 ditambah min 1 ditambah min 6,66 sama dengan min 1,66. Expected value keputusan kedua yaitu 2 dikali 1/3 ditambah 4 dikali 1/3 ditambah 0,7 dikali 1/3 sama dengan 0,66 ditambah 1,33 ditambah 0,23, hasilnya 2,22. Expected value yang keputusan ketiga yaitu 3 dikali 1/3 ditambah 2 dikali 1/3 ditambah 0,75 dikali 1/3 sama dengan 1 ditambah 0,66 tambah 0,25 sama dengan 1,91. Langkah selanjutnya yaitu pemilihan alternatif terbaik. Karena fungsi tujuan adalah maksimasi, kita akan mencari value tertinggi. Di sini yang paling tinggi adalah berapa, teman-teman? Yaitu pada alternatif keputusan kedua, yaitu expected value-nya 2,22. Kesimpulannya, dengan menggunakan model kriterium Laplace, keputusan tidak melakukan ekspansi atau mengurangi kapasitas pabrik sebesar 30% adalah keputusan yang lebih menguntungkan bagi PT Mayora. Selanjutnya, kriteria maksimin. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari maksimin. Maksimin adalah proses pembuatan keputusan yang mengacu pada kriteria maksimin adalah konservatif. Dalam proses ini, pembuatan keputusan akan mengandung kemungkinan keadaan yang akan terjadi adalah buruk. Langsung kita masuk ke dalam penyelesaian kasus. Langkah pertama, pemilihan kemungkinan keadaan yang terburuk. Langkah kedua, pemilihan alternatif keputusan yang paling menguntungkan dari seluruh kemungkinan terburuk yang telah dipilih dari state of nature keadaan S1, S2, dan S3. Alternatif keputusan ekspansi kapasitas pabrik sebesar 30% dari keadaan S1, S2, dan S3, keadaan yang paling terburuknya terdapat di S2 yaitu min 3. Selanjutnya ada alternatif keputusan tetap saja dari keadaan S1, S2, S3 yang terburuknya terdapat di 0,75. Selanjutnya ada alternatif keputusan mengurangi kapasitas pabrik sebesar 30%. State of nature keadaan S1, S2, dan S3-nya terdapat di 0,75. Jadi, keputusan yang paling menguntungkan dari seluruh kemungkinan terburuk yang telah dipilih terdapat di 0,75 karena itu adalah nilai yang paling menguntungkan. Kesimpulannya, dengan menggunakan modal maksimin, keputusan melakukan pengurangan kapasitas pabrik sebesar 30% adalah keputusan yang paling menguntungkan bagi PT Mayora. C. Kriteria Maximes. Berlawanan dengan maksimin, kriteria Maximes memandang masa depan secara optimis sehingga kemungkinan keadaan yang dihadapi selalu dipandang cerah, menguntungkan atau paling baik. Dengan demikian, kriteria ini akan memilih alternatif keadaan yang memiliki nilai keputusan tertinggi atau maksimum. Selanjutnya, rasionalitas di dalam proses pembuatan keputusan tercermin dalam pemilihan alternatif keputusan memiliki nilai tertinggi atau maksimum pada alternatif keadaan terbaik atau maksimum yang telah dipilih. Pengambilan keputusan dianggap sangat optimis, yaitu dipilihnya hasil-hasil terbesar dari alternatif-alternatif yang memberikan hasil maksimal dalam keadaan secara alamiah. Penyelesaian kasus Maximes. Sama dengan kriteria maksimin, kita akan menambahkan satu informasi kolom, yaitu kolom terbaik atau maksimum. Langsung saja langkah pertama, yaitu pemilihan kemungkinan keadaan terbaik atau keadaan maksimin. Dalam tabel, alternatif keputusan yang pertama yaitu ekspansi kapasitas pabrik yang paling besar yaitu 6. Selanjutnya yang bagian tetap saja yang paling besar dari state of nature-nya yaitu 4.
Terus yang tabel selanjutnya yaitu mengurangi kapasitas pabrik 30%, yaitu paling besar adalah 3. Selanjutnya yaitu langkah kedua, pemilihan alternatif keputusan yang paling menguntungkan pada kemungkinan keadaan terbaik yang telah dipilih, yaitu adalah 6. Kesimpulannya adalah dengan menggunakan model maximise, keputusan melakukan ekspansi kapasitas pabrik sebesar 30% adalah keputusan yang paling menguntungkan bagi PT Mayora. Baiklah, kita masuk yang keempat, yaitu kriteria realisme atau Hurwitz. Yaitu kriteria yang diajukan oleh Leonid Hurwitz menunjukkan sesuatu perpaduan antara kriteria maksimin dan maksimax. Pada kenyataannya, pengambilan keputusan jarang yang sangat pesimistik ataupun sangat optimistik. Pengambilan keputusan yang biasanya diperlihatkan suatu campuran antara pesimisme dan optimisme. Sebagai akibatnya, Hurwitz menyarankan suatu koefisien optimis untuk mengukur tingkat optimisme mengambil keputusan. Pada kriteria ini digunakan koefisien optimis yang disimbolkan dengan alfa, yaitu skala untuk mengatur tingkat optimisme dari pengambilan keputusan. Baiklah, cara mencari ukuran realisme atau UR yaitu sama dengan hasil maksimal dikali dengan koefisien optimisme ditambah dengan hasil maksimal dikali dengan 1 dikurang dengan koefisien optimisme. Baiklah, langsung saja contohnya, yaitu dari tabel di sini kita tinggal menambahkan tabel UR dan tujuan kita mencari nilai pesimis dan paling optimis. Dan di sini state of ini kita tidak menggunakan kolom yang tengah. Tujuan kita mencari yang paling pesimis dan optimis. Ekspansi kita paling optimis dari state of nature yaitu 6 dikali 60% atau dibulatkan menjadi 0,6 sama dengan 3,6. Yang kedua tetap saja yang paling optimis di sini nilainya di antara 2 dan 0,7 yaitu 2 dikali 0,6 sama dengan 1,2. Yang ketiga, mengurangi kapasitas pabrik yaitu nilainya paling optimis adalah 3 dikali 0,6 sama dengan 1,8. Dan selanjutnya kita mencari nilai hasil minimal yaitu hasil pesimisnya yaitu min 2. Nilai pesimisnya di antara 6 dan min 2 yaitu min 2 dikali 0,4 sama dengan min 0,8. Yang kedua tetap saja yaitu nilai yang paling pesimis yaitu 0,7 dikali 0,4 sama dengan 0,8. Yang ketiga mengurangi kapasitas pabrik yaitu nilainya yang paling pesimis 0,75 dikali 0,4 sama dengan 0,3. Baiklah, di antara nilai maksimal dan minimal ini dengan cara kita mencari hasil UR yaitu menjumlahkan dengan hasil minimal dan hasil maksimal, yaitu hasil maksimalnya yaitu 3,6 ditambah hasil minimal yaitu min 0,8 sama dengan 4,4. Yang kedua, hasil maksimalnya yaitu 1,2 ditambah hasil minimalnya 0,8 sama dengan 1,48. Yang ketiga, 1,8 ditambah 0,3 yaitu 2,1. Kita tujuan kita di kasus ini yaitu mencari nilai paling maksimal yaitu paling tertinggi, yaitu dari antara 4,4 dan 1,48 dan 2,1, yaitu paling maksimalnya yaitu nilai 4,4.
Kesimpulannya, dengan menggunakan model kriteria Harwitz, keputusan tidak melakukan tetap saja atau mengurangi kapasitas pabrik sebesar 30% adalah keputusan yang paling menguntungkan bagi PT Mayora. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kriteria Savage atau minimax regret. Kriteria Savage ini bisa dinamakan dengan penyesalan. Nah, kriteria Savage ini mengetengahkan sebuah pendekatan yang menggunakan konsep opportunity loss atau nilai kesempatan yang hilang akibat memilih satu keputusan sebagai gambaran nilai penyelesaian yang akan ditanggung oleh pembuat keputusan. Penyesalan seseorang pembuat keputusan ini akan menjadi ukuran kegagalan untuk membuat keputusan terbaik. Tentunya para pembuat keputusan tentunya menghendaki agar kerugian atau biaya kesempatan yang hilang adalah seminimum mungkin. Baiklah, langsung saja kita coba menyelesaikan sebuah kasus dengan metode kriteria Savage ini. Yang pertama yaitu kita harus membuat tabel penyesalan. Nah, tabel penyesalan di sini bisa dinamakan dengan opportunity loss table. Nah, selanjutnya kita akan mencari angka yang tertinggi dari masing-masing kondisi. Nah, kondisi di sini dapat kita lihat pada S1, S2, dan S3. Nah, pada kondisi S1 dari masing-masing alternatif keputusan, angka yang paling tinggi terletak pada alternatif yang pertama, yaitu ekspansi kapasitas pabrik, yaitu dengan angka 6. Nah, selanjutnya kondisi yang kedua dapat kita lihat pada angka yang tertinggi, yaitu 4, terletak pada alternatif tetap saja. Nah, selanjutnya kondisi yang ketiga yaitu dengan angka 0,75 yang terletak pada alternatif yang ketiga, itu mengurangi kapasitas pabrik 30%. Selanjutnya kita akan mencari nilai keputusan dari masing-masing kondisi dengan cara mencari selisihnya. Nah, cara mencari selisih ini dengan mengurangi angka yang tertinggi tadi pada masing-masing kondisi dengan masing-masing angka yang ada dalam masing-masing kondisi. Nah, yang pertama yaitu pada kondisi yang pertama kita akan mengurangi 6 dikurang 6 sama dengan 0. Yang selanjutnya 6 dikurang 2 sama dengan 4, 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, pada kondisi selanjutnya pada kondisi yang kedua, angka tertinggi tadi adalah 4. Jadi kita kurangi angka tertinggi tadi dengan masing-masing angka. Nah, itu contohnya 4 dikurang min 3 sama dengan 1, 4 dikurang 4 sama dengan 0, 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, selanjutnya seperti itu. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu memilih alternatif keputusan yang memiliki nilai maksimum regret terkecil. Nah, setelah kita mencari nilai selisih dari masing-masing kondisi, selanjutnya kita mencari maksimum regretnya. Ya, cara mencarinya yaitu dengan melihat angka yang paling tertinggi dari semua kondisi pada alternatif keputusan. Yang mana pada alternatif keputusan yang pertama yaitu ekspansi kapasitas pabrik, nilai atau angka yang paling tinggi terletak pada kondisi yang ketiga yaitu 3,75. Nah, yang selanjutnya pada alternatif yang kedua itu tetap saja itu angka yang paling tinggi adalah 4 yang terletak pada kondisi 2. Nah, alternatif selanjutnya yaitu mengurangi kapasitas pabrik sebanyak 30%. Itu angka yang paling tinggi yaitu 3 terletak pada kondisi yang pertama. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan hasil dari maksimum regretnya, selanjutnya kita akan mencari angka yang paling kecil atau angka penyesalan yang paling kecil dari masing-masing maksimum regret. Nah, pada maksimum regret di sini nilai yang paling kecil yaitu terletak pada alternatif yang keputusan yang pertama, yaitu ekspansi kapasitas pabrik, yaitu sebesar 2,75. Baiklah, kesimpulannya, dengan menggunakan model kriteria Savage atau minimax regret ini, keputusan tidak melakukan alternatif tetap saja maupun mengurangi kapasitas pabrik sebesar 30% adalah keputusan yang lebih menguntungkan bagi PT Mayora. Keputusan dalam keadaan berisiko. Nah, risiko sebuah keputusan ditentukan oleh informasi yang tersedia. Semakin tinggi kebenaran informasi, maka semakin rendah risiko yang akan ditanggung oleh pembuat keputusan. Demikian pula sebaliknya. Berbeda dengan pembuatan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti, di mana informasi sama sekali tidak tersedia, sehingga risiko sebuah keputusan tidak bisa diketahui. Pembuatan keputusan dalam kondisi yang berisiko
menghadapi kondisi-kondisi yang biasa diketahui kemunculannya karena informasi tersedia. Informasi ini bisa membimbing kita untuk mengetahui probabilitas kemunculan masing-masing kondisi. Penyelesaian kasusnya, di sini saya tambahkan informasi di mana terjadinya keadaan recovery, stagnation, dan moderation biasanya didapatkan dari perhitungan subjektif. Namun, alangkah baiknya didapatkan dari informasi berdasarkan analisis ekonomi dari pihak lain, contohnya Bank Indonesia dan lembaga ekonomi lainnya, di mana probabilitas terjadinya recovery itu sebesar 20%, kemudian kondisi yang kedua sebesar 50%, sedangkan kondisi tiga yaitu sebesar 30%. Tahapan kedua, kita akan menetapkan expected value di setiap masing-masing alternatifnya. Keputusan 1. Expected value keputusan 1 6 dikali 0,2 ditambah min 3 dikali 0,5 ditambah 2 dikali 0,3. 0,2, 0,3, 0,5 didapatkan dari probabilitas didesimalkan menjadi 0,2, di mana hasil perkalian 6 dikali 0,2 yaitu sama dengan 1,2 ditambah min 3 dikali 0,5 menjadi min 1,5 ditambah 2 dikali 0,3 hasilnya 0,6. Kemudian kita jumlahkan semuanya menjadi 0,300. Keputusan kedua, expected value keputusan kedua 2 dikali 0,2 ditambah 4 dikali 0,5 ditambah 0,7 dikali 0,3 sama dengan 0,4 ditambah 2 ditambah 1, di mana hasilnya menjadi 3,4. Keputusan ketiga, expected value keputusan ketiga 3 dikali 0,2 ditambah 2 dikali 0,5 ditambah 0,75 dikali 0,3, di mana hasilnya 0,6 ditambah 1 ditambah 0,225 hasilnya menjadi 1,825. Langkah ketiga, pemilihan alternatif terbaik yaitu tujuan maksimasi. Expected value tertinggi didapatkan dari keputusan kedua yaitu 3,4. Kesimpulan, dalam kondisi berisiko dengan kemungkinan terjadinya kondisi recovery 20%, stagnant 50%, dan recession 30%, maka keputusan tidak melakukan ekspansi ataupun mengurangi kapasitas pabrik 30% adalah keputusan yang lebih menguntungkan bagi PT Mayora. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jelasin bisa teman-teman pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.